Selamat malam, kami dari tim 3 Kehumasan dan Protokoler ABT 3B Malam akan mempresentasikan sebuah materi berupa video mengenai proses manajemen PR tahap 2, perencanaan dan pemrograman. Belajar tentu sebuah keharusan. Proses manajemen public relations. Apa itu PR? PR adalah seni dan ilmu dalam menganalisis suatu isu, memprediksi konsekuensi, mengorganisasi permasalahan, dan mengimplementasikan program rencana untuk melayani organisasi dan publik. A. Strategi dan pemikiran strategis dalam manajemen PR strategis. Menurut Robbins 1994, strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran usaha jangka panjang dan adopsi upaya pelaksanaan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan, menurut konsultan PR yaitu Forbes dalam Cutlip Center dan Broom 2006, manajemen strategis adalah sebuah proses yang memampukan setiap organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman jangka panjangnya, memobilisasi aset-asetnya untuk menangani peluang dan ancaman, dan melaksanakan strategi implementasi yang sukses. Bentuk strategi dalam bisnis ada dua, yaitu mode perencanaan dan mode evolusioner. Cutlip Center dan Broom 2006. Dalam mode perencanaan, strategi berbentuk perencanaan sistematis dan pedoman untuk menjalankan strategi level korporat dan level bisnis. Sedangkan strategi dalam mode evolusioner berkembang dari waktu ke waktu, merepresentasikan pola keputusan yang merespons kesempatan dan ancaman dalam lingkungan. B. Rencana program. Cutlip Center dan Broom 2006. Rencana PR diawali dengan pernyataan misi organisasi. Rencana itu berasal dari peran spesifik yang diserahkan kepada PR dalam bentuk misi PR. Rencana itu dikaitkan dengan temuan fakta dan data dari tahap 1, yaitu mendefinisikan problem PR, kemudian dilanjutkan dengan proses investigasi yang terdiri dari 4 aspek analisis situasi sebagai berikut. Yang pertama, pencarian ke belakang. Tidak ada organisasi yang tidak ada problem. Tidak ada kesempatan yang tidak punya sejarah. Mempelajari sejarah adalah langkah pertama ketika pembentukan organisasi pertama kali. Yang kedua, pencarian melebar. Langkah selanjutnya adalah memantau opini publik terhadap organisasi. Bagaimana karyawan merasa kondisi pekerjaan mereka ke pimpinan mereka. Yang ketiga, pencarian ke dalam. Setiap organisasi punya karakter dan personalitas. Keduanya cenderung menjadi cermin dari orang-orang yang mengontrol organisasi. Karakter dapat diketahui dengan memeriksa kebijakan yang ditentukan dan dengan meneliti apakah kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijakan itu. Yang keempat, pencarian jauh ke depan. Apakah misi organisasi dapat dicapai? Dapatkah perencanaan dan pemrograman PR dimasukkan ke dalamnya? Dapatkah perencanaan dan pemrograman PR memberi kontribusi praktis? Implementasi 4 langkah yang disebutkan sebelumnya dapat lebih efisien dengan bantuan kemajuan teknologi dan sumber daya. Database online misalnya, dan teknik pelacakan yang canggih. C. Pernyataan misi. Pernyataan misi adalah pernyataan idealistik dan inspirasional yang didesain untuk memberi kepada pihak-pihak di dalam organisasi sebuah pemahaman tentang tujuan dan arah organisasi.
Staf PR harus mengetahui apakah dokumen ini disimpan karena alasan kompetisi atau keamanan atau merupakan pernyataan terbuka tentang misi, standar perilaku atau tujuan spesifik. Biasanya, misi PR membantu organisasi mencapai misinya dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang perubahan pengetahuan, opini, dan perilaku publik utama dan kelompok stakeholder. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi signifikan, opini, dan interpretasi agar publik dan stakeholder lainnya mengetahui kebijakan dan aksi organisasional. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi, signifikan, opini, dan interpretasi agar publik dan stakeholder lainnya mengetahui kebijakan dan aksi organisasional. D. Manajemen berbasis sasaran atau manajemen by objective. Secara sederhana, MBO secara sistematis mengaplikasikan teknik-teknik manajemen yang efektif untuk menjalankan organisasi. MBO menspesifikasikan hasil atau konsekuensi, hasil, dampak yang akan dicapai dan karenanya menetapkan kriteria untuk memilih strategi, memonitor kinerja dan kemajuan, dan mengevaluasi efektivitas program. MBO beroperasi di dua level hasil, tujuan dan sasaran. Tujuan atau goals adalah pernyataan ringkas yang menyebutkan keseluruhan hasil dari suatu program. E. Mendefinisikan publik sasaran. Berikut adalah pendekatan yang digunakan secara tersendiri atau kombinasi untuk mendefinisikan publik sasaran dari berbagai kelompok stakeholder. Yang pertama ada geografis, yaitu batasan alam atau batasan politik. Yang kedua demografis, yaitu kriteria gender, pendapatan usia, status perkawinan, pendidikan. Yang ketiga psikografis, yaitu karakteristik psikologis dan gaya hidup atau intas situasi. Yang selanjutnya ada kekuatan tersembunyi, yaitu kekuatan politik dan ekonomi. Yang terakhir ada posisi. F. Menulis sasaran program. Sasaran program untuk masing-masing publik menspesifikasikan hasil yang diharapkan dan dalam urutan yang bagaimana, tanggal berapa, dan seberapa besar hasil itu dibutuhkan untuk mencapai tujuan program secara keseluruhan. Sasaran harus dalam bentuk tertulis dengan salinan diberikan kepada setiap orang yang mengerjakan program itu. Sasaran menjadi basis utama untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi dan taktik program. Sasaran harus sering didiskusikan karena sasaran memberikan pedoman untuk perencanaan, pengelolaan, dan mengevaluasi elemen program dan keseluruhan program. G. Mengantisipasi bencana dan krisis. Menurut seorang praktisi Bowen dalam Kutip Center dan Broom tahun 2006, rencana komunikasi krisis korporat yang efektif adalah penting karena ada masanya semua perusahaan pasti akan mengalas krisis produk atau krisis organisasional. Ada 3 kategori krisis, yaitu yang pertama ada krisis langsung, yang kedua krisis yang baru muncul tidak secara langsung, yang ketiga krisis berkepanjangan. H. Perencanaan anggaran kegiatan kehumasan. Penerapan perencanaan anggaran kegiatan humas dibedakan menjadi 2 kategori. Pertama, penerapan perencanaan anggaran humas internal, yaitu yang berlaku untuk kegiatan kehumasan bagi kepentingan internal organisasi sendiri. Kedua, penerapan perencanaan anggaran biro humas atau konsultan atau gen atau pihak ketiga organisasi yang berlaku untuk kegiatan kehumasan bagi kepentingan kliennya. 1. Anggaran humas internal, yaitu dalam pengajuan anggaran pada saat menjelang pergantian tahun, sebaiknya tetap berpijak pada pengajuan dan pemakaian real dari anggaran tahun terakhir yang berjalan dan rencana kegiatan yang akan datang dengan berpijak pada prediksi kemungkinan situasi yang akan mendatang. Kontrol keuangan yang sangat baik bisa jadi akan meningkatkan reputasi pemimpin humas.
Sebagai seorang manajer fungsional, daripada ukuran kinerja lainnya, ada beberapa tips utama untuk anggaran yang terpercaya. Yang pertama adalah tunjukkan kontrol keuangan yang luar biasa. Yang kedua, berikan perhatian yang besar tentang kepatuhan anggaran. Ketiga, jangan lupakan barang modal. Keempat, miliki kewenangan yang tunggal dan jelas untuk setiap sumber daya. Yang kelima, buatlah perkiraan pengeluaran secara konstan. Yang kedua, anggaran Biro Humas. Perencanaan anggaran Biro Humas agak sulit diprediksi pada akhir pergantian tahun, dikarenakan memang pekerjaan yang akan ditangani oleh Biro Humas tidak bisa dipastikan pada tiap akhir tahun untuk perencanaannya akan datang. Hal ini tergantung dari pihak klien yang sangat berpengaruh terhadap konsep keuangan Biro Humas. Pada humas internal, ada 4 komponen yang selalu ada. Yang pertama, tenaga kerja. Yang kedua, biaya kantor. Yang ketiga, material. Dan yang keempat, biaya lain-lainnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.